nanti si Intel itu kan udah buntuti gerak-gerik Kang Deddy, jadi nanti palsu bakal tes DNA-nya. Karena Kang Deddy ini di mana-mana udah dibuntutin. Hola netizen yang tercinta. Dalam upaya membuka tabir misteri kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi dihadapkan dengan lawan yang cukup berat. Sebagaimana diinformasikan oleh Ibu Widya, dalam kasus ini Deddy Mulyadi akan melawan sosok jenderal yang memiliki power besar. Hal tersebut membuat Ibu Widya khawatir Deddy Mulyadi akan bernasib sama dengan aktivis Munir yang hingga kini kasusnya belum selesai diusut. Ibu Widya berharap Deddy Mulyadi tetap berhati-hati karena saat ini dirinya tengah dipantau oleh sosok jenderal tersebut. Kekhawatiran dan juga masukan tersebut mendapat respon langsung dari Deddy Mulyadi. Sebagaimana diketahui, Deddy Mulyadi adalah salah satu sosok yang menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Hal tersebut lantaran ia rela terjun langsung untuk berkomunikasi baik dengan keluarga Vina Cirebon dan juga para terpidana. Dalam channel YouTube-nya, Deddy Mulyadi banyak mengundang pihak yang terkait dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi juga turut memberikan fasilitas yang luar biasa untuk para saksi kunci agar mereka bisa konsisten berkata jujur. Fasilitas tersebut berupa pendampingan hukum, fasilitas untuk mobilitas hingga uang pengganti penghasilan selama mereka meninggalkan pekerjaan untuk memberi kesaksian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau video ini sampai ke beranda kalian, tolong kirimkan ke Pak Deddy Mulyadi. Karena saya ingin menyampaikan untuk dia, sekarang dia telah diikuti oleh Intel, baik secara nyata, baik itu di media sosial. Ada yang memantau dia. Kasih tahu Pak Deddy Mulyadi, kalau mau tes DNA untuk Peggy Cianjur, dia harus menjaga privasi di mana tempat rumah sakit yang akan dia bawa. Itu di media sosial. Yang kedua, dia harus menjaga tempat rumah sakit itu 24 jam. Yang memeriksa DNA itu pihak rumah sakit, kecuali kalian jaga 24 jam. Kalau kalian tidak menjaga, ada Intel yang akan meneror bapak atau ibu yang akan memeriksa DNA Peggy. Dan itu pasti tes DNA-nya akan palsu. Dokter akan mengatakan bahwa tes DNA bahwa Pak Cece adalah bapak kandungnya Peggy Setiawan Cianjur. Maka katakan kalau video ini berada di beranda kalian, kirim untuk Bapak Mulyadi, Bapak Deddy Mulyadi. Karena sekarang dia kegiatannya setiap hari, baik secara nyata, dunia nyata, ada Intel yang telah mengikutinya. Ada yang memantau dia di media sosial. Karena kasus ini agar tidak terbongkar siapa oknum yang menutupi siapa pembunuh. Oke, kasih tahu Bapak Deddy Mulyadi. Kalau mau tes DNA untuk Peggy Setiawan Cianjur, kalian harus menjaganya. Kalian jaga di tempat tes DNA di rumah sakit itu 24 jam sampai keluar itu hasil tesnya. Tapi kalian hanya duduk di rumah, tidak ada yang menjaga. Ada yang akan yang mengerjakan tes DNA di rumah sakit itu. Oke? Guys, di sini ada nggak yang kenal langsung sama Kang Deddy Mulyadi? Ini saya hanya mengingatkan karena banyak kabar-kabar berita ya bahwa musuh Kang Deddy ini, yang Kang Deddy lawan ini ya, dengan melakukan penyelidikan kepada anak Pak Cecep, dan pokoknya Kang Deddy kan kayak independen gitu ya, nggak ada yang nyuruh tapi dia melakukan penyelidikan kayak gitu tuh. Sebaiknya berhati-hati gitu ya kalau Kang Deddy berkunjung ke rumah-rumah warga itu, kalau disuguhin minuman, makanan itu hati-hati deh, jangan sampai Kang Deddy ini orang baik nanti seperti Munir nasibnya gitu. Karena banyak juga sih yang khawatir, takut kalau Kang Deddy ini nanti endingnya jadi seperti Munir gitu ya. Karena kalau melawan orang-orang yang punya jabatan itu taruhannya nyawa gitu ya. Jadi Kang Deddy supaya bawa makanan sendiri, minuman sendiri gitu kemanapun gitu ya, berkunjung ke rumah-rumah warga juga itu jangan sembarangan minum atau makanan yang disuguhkan itu. Kang Deddy sebaiknya nggak usah makan, nggak usah minum ya, karena kan Kang Deddy ini lagi diincer ya sama orang-orang gede gitu ya, bukan orang sembarangan ya. Terus Kang Deddy juga setiap hari juga dipuntutin sama Intel katanya guys, dengar-dengar ya pastilah gitu ya, yang pasti iya, karena Kang Deddy kan ingin mengungkap pelaku yang sesungguhnya ini siapa gitu, supaya
dapat bukti gitu. Ini kan nggak gampang ya, karena ini nyawa lo taruhannya. Kang Deddy ini menaruhkan nyawanya lo, karena Kang Deddy di mana-mana itu dibuntutin nama Intel ya. Tanpa Kang Deddy sadari itu pasti dibuntutin. Apalagi kalau Kang Deddy ini ingin melakukan tes DNA kepada Peggy Perong itu, anak Pak Cecep itu. Bukan anak Pak Cecep lah, anak palsu itu. Ini sebaiknya Kang Deddy itu juga harus rahasia gitu, senyap gitu ya. Kalau memang ingin tes DNA itu harus merahasiakan di mana tempat DNA-nya itu, jangan sampai ada orang lain tahu selain timnya Kang Deddy yang selama ini udah Kang Deddy kenal gitu ya. Jadi Kang Deddy juga jangan sama timnya juga, kalau tim yang baru gitu, orang yang belum Kang Deddy kenal itu jangan dijadiin tim ya, takutnya kan itu penyelundup gitu ya. Takutnya kalau Kang Deddy nggak senyap gitu melakukan tes DNA-nya, nanti kan bisa jadi dokternya itu memberi hasil tes DNA-nya itu palsu, yang jelas gitu. Karena kan pasti ini timnya para penjahat ini juga udah merancang berbagai macam cara. Bisa-bisa rumah-rumah sakit yang terdekat itu udah di kontak gitu, udah disogok, udah kong kali kong. Sewaktu-waktu kalau ada orang datang ke rumah sakit ini gitu, melakukan tes DNA, harus kasih tes DNA-nya itu yang palsu gitu ya, jangan yang sebenarnya. Kan bisa jadi begitu. Pokoknya rumah-rumah sakit di Jawa Barat ini aku yakin udah pada nerima kontekan dari keluarga pelaku lah gitu. Sama keluarga pelaku itu pasti udah lah, pokoknya rumah sakit Jawa Barat gitu. Kalau bisa tes DNA-nya itu yang jauh, yang tidak terjangkau gitu oleh orang-orang itu ya. Intinya jangan yang nggak diduga-duga gitu. Jadi ajak ke tempat yang jauh, Jawa Timur kayak ke Lampung kayak gitu, tes DNA-nya itu di tempat yang jauh lah, jangan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu bisa-bisa kan mereka orang berduit ya, jadi mereka itu udah bayar rumah sakit sana sini. Pokoknya kalau ada yang orang mau tes DNA yang namanya ini, identitasnya ini, orangnya ini kasih aja hasil DNA-nya itu yang palsu gitu, supaya hasil DNA-nya itu match dengan Pak Cecep kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya, karena kan tahu sendirilah dokter-dokter di Indonesia mata duitan semua. Jangankan uang MM-an, baru ratusan juta gitu aja, kasih 100 juta gitu aja udah masuk angin itu dokternya itu. Jadi apalagi nanti nyogoknya sampai 5M, 7M kayak gitu ya. Dokter mana sih yang nggak mau uang sampai 5M, 7M gitu hanya sekedar melakukan tes DNA palsu kan kayak gitu ya. Ini benar-benar kasus, kalau mau menyelidiki kasus ini itu benar-benar harus hati-hati sekali harus gitu. Masalah mau tes DNA-nya si anak Pak Cecep, anak palsu ini, itu juga harus benar-benar ke rumah sakit yang jauh, yang tidak terpikir oleh mereka bahwa bakal dilakukan tes DNA-nya di situ kayak gitu. Jadi harus yang jauh lah, yang dirahasiakan gitu. Ya tiba-tiba pokoknya itu si bajingan itu ya, anak geng motor itu diajak ke rumah sakitnya yang jauh, pokoknya yang jauh gitu ya, pokoknya di beda provinsi kayak gitu. Jangan di provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah itu jangan. Kayaknya kalau di daerah-daerah situ itu kayak tes DNA-nya bakalan palsu. Aku yakin sih seperti itu. Harusnya yang jauh gitu Kang Deddy, bawa dia ke Lampung ke Surabaya kayak gitu, pokoknya keluar dari Jawa Tengah, keluar dari Jawa Barat kayak gitu lah, kayak gitu. Kalau enggak ya di daerah Jakarta, tapi harus dirahasiakan gitu rumah sakitnya yang mana gitu. Itu rumah sakitnya juga harus dipelototin 24 jam. Kalau enggak kayaknya bakal, kan karena
ada intel yang nyelidiki, jadi bakal tahu gitu. Umpama oh ini mau tes rumah sakitnya di Tarakan nih, rumah sakit Tanah Abang kayak gitu. Nanti si intel itu kan udah buntuti gerak-gerik Kang Deddy ya. Jadi nanti palsu bakal tes DNA-nya. Karena Kang Deddy ini di mana-mana udah dibuntutin gitu. Dibuntutin terus sama intel. Pokoknya Kang Deddy nggak tahu gitu, dibuntutin terus. Ini bakal nanti tes DNA-nya di mana itu pasti mereka tahu, itu para bajingan itu pasti tahu, karena kan udah Kang Deddy itu siang malam 24 jam dibuntutin sama intel gitu loh guys. Kang Deddy Mulyadi memang hebat. Ketika sedang dibutuhkannya sidik jari, Kang Deddy Mulyadi berkorban dengan 3.800.000 untuk menebus ijazah. Peggy alias Perong, perlu diingat ya, Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan alias Pedot, bukan. Peggy alias Perong yang di Cianjur, dia mau sidik jari. Ya, dan dari situ pula muncul karena dia memakai cincin dan asumsi liar banyak sekali ya. Tapi yang ada poin-poin yang luar biasa di sini. Susah payahnya mencari sidik jari, maka dengan mudahnya Kang Deddy dengan berkorban menebus ijazah 3.800.000 menjadi gampang. Ya, menjadi gampang. Dan akhirnya pun begini, di video yang lama dia mengatakan bahwa dia tidak punya tato. Di video yang baru setelah ditebus ijazahnya, ya, dia membuka baju, yang sebelah kanannya itu ada tato, yang sebelah kirinya ini bukan apa-apa, sambil langsung ditutup lagi. Ya, jadi begitulah kehebatan Kang Deddy Mulyadi. Semoga beliau sehat, penontonnya juga sehat ya, netizen juga semakin cerdas. Mari kita makan lagi, makannya pinggir sawah.